Inilah Injil suci menurut Lukas. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya." Semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Yesus menggenapi nubuatan untuk mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Bandingkan Yesaya bab 61 ayat 1-4. Kita mengetahui bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Dia yang diurapi, yang diutus untuk memenuhi janji-janji Allah. Namun demikian, baiklah kita sekarang membayangkan diri kita masing-masing sebagai salah seorang yang hadir dalam sinagoga di Nazaret, mendengar Yesus mengumumkan bahwa petikan dari kitab Nabi Yesaya yang dibacakan olehnya itu dipenuhi di depan mata kita sendiri. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Barangkali masing-masing kita bertanya dalam hati, bagaimana saya sungguh dapat dibebaskan dari dosa atau dibebaskan dari rasa bersalah dan ketiadaan harapan? Kapankah terakhir kali saya merasa diperhatikan oleh seorang pribadi manusia yang lain, oleh Allah? Saudara-saudari yang terkasih, bagi seorang Yahudi pada zaman Yesus, tahun rahmat Tuhan mengacu pada tahun Yubileum, tahun Yobel, yang digambarkan dalam kitab Imamat bab 25. Setiap tahun yang ke-50, tahun setelah 7 kali 7 tahun Sabat, harus dikuduskan, semua utang harus diampuni sebagai lunas, dan semua budak harus dibebaskan. Setiap orang di Israel dipanggil untuk merayakan dan beristirahat. Tahun Sabat adalah setiap tahun ke-7, tahun perhentian penuh, Sabat bagi Tuhan Yahweh setelah
6 tahun bekerja keras. Terima kasih penuh syukur patut kita sampaikan kepada Yesus, karena dengan kehadirannya, dosa kita dapat diampuni setiap hari. Perbudakan terhadap cara-cara lama dapat dihilangkan setiap waktu melalui Roh-Nya. Kita semua sungguh dapat bersuka cita saat kita mendengarkan kata-kata ini. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum episode di Nazaret ini, Yesus telah diurapi dengan Roh Kudus pada waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu dicobai di padang gurun. Lukas bab 3 ayat 21, Lukas bab 3 ayat 21 sampai ayat 22, bab 4 ayat 1. Melalui baptisan, kita ikut ambil bagian dalam pengurapan ini. Seperti Yesus, kita pun telah diperlengkapi dengan apa saja yang diperlukan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kebaikan Allah kepada orang-orang di sekeliling kita. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ingin agar kita menseringkan Injil dengan orang-orang lain di sekitar kita dengan penuh kepercayaan bahwa Dia akan menolong kita. Allah ingin agar kita anak-anaknya membuka hati bagi wong cilik, orang-orang yang tersingkirkan dalam masyarakat, mereka yang merasa tertekan oleh kecemasan dan berbagai kesulitan hidup, mereka yang masih terbelenggu oleh dosa. Saat Roh Kudus berseru dalam diri kita, Aba Bapa, Roma bab 8 ayat 15, dan memberikan kepada kita kata-kata yang cocok untuk diucapkan pada saat yang cocok, maka kita akan mampu untuk membawa kebaikan Allah kepada mereka yang membutuhkan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya, dengan perantaran putramu, Engkau menyinari segala bangsa dengan cahayamu. Kami mohon, semoga kami selalu percaya dengan teguh kepada Kristus Penebus, agar semakin disinari cahayanya dan akhirnya mencapai kemuliaan kekal. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.